kelompok 10 ingin memaparkan materi tentang konsep laba dalam laporan keuangan. Sebelum kami memaparkan materi, perkenalkan saya Abdullah. Saya Adi Bunda. Untuk lebih jelasnya konsep laba dalam laporan keuangan, silakan tonton video ini. Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, determinan pada kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi, dan pengambilan keputusan, serta unsur prediksi. Pengertian laba secara konvensional adalah nilai maksimum yang dapat dibagi atau dikonsumsi selama satu periode akuntansi, di mana keadaan pada akhir periode masih sama seperti pada awal periode. Laba dalam teori akuntansi biasanya lebih menunjuk pada konsep yang oleh FASB disebut dengan laba komprehensif. Laba komprehensif dimaknai sebagai kenaikan aset bersih selain yang berasal dari transaksi dengan pemilik. Sedangkan earning adalah laba yang diakumulasikan selama beberapa periode atau kenaikan ekuitas atau aktiva neto suatu perusahaan yang disebabkan karena aktivitas operasi maupun aktivitas di luar usaha selama periode tertentu. Earning merupakan konsep yang paling sempit, sedangkan comprehensive income merupakan konsep paling luas. Di dalam laba akuntansi, terdapat berbagai komponen, yaitu kombinasi beberapa komponen pokok seperti laba kotor, laba usaha, laba sebelum pajak, dan laba sesudah pajak. Sehingga dalam menentukan besarnya laba akuntansi, investor dapat melihat dari perhitungan laba setelah pajak. Laba akuntansi dengan berbagai interpretasinya diharapkan dapat digunakan antara lain sebagai yang pertama, indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi. Yang kedua, pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. Ketiga, dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Keempat, alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Kelima, dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik. Keenam, alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak utang. Ketujuh, dasar kompensasi dan pembagian bonus. Kedelapan, alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Dan terakhir, dasar pembagian dividen. Beberapa keunggulan laba akuntansi yang dikemukakan oleh Mukodim adalah: yang pertama, terbukti teruji sepanjang sejarah bahwa laba akuntansi bermanfaat bagi para pemakainya dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kedua, laba akuntansi telah diukur dan dilaporkan secara objektif, dapat diuji kebenarannya sebab didasarkan pada transaksi nyata yang didukung oleh bukti. Ketiga, berdasarkan prinsip realisasi, dalam mengakui pendapatan laba akuntansi memenuhi dasar konservatisme. Keempat, laba akuntansi bermanfaat untuk tujuan pengendalian, terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban manajemen. Tujuan pelaporan laba. Tujuan pelaporan laba adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Informasi tentang laba perusahaan dapat digunakan yang pertama sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian. Kedua, sebagai pengukur prestasi manajemen. Ketiga, sebagai dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Keempat, sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Kelima, sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus. Keenam, sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Ketujuh, sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran. Kualitas informasi laba. M. Yusuf di tahun 2022 menyebutkan bahwa informasi laba harus dilihat dalam kaitannya dengan persepsi pengambilan keputusan.
karena kualitas informasi laba ditentukan oleh kemampuannya memotivasi tindakan individu dan membantu pengambilan keputusan yang efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, Hendriksen dalam bukunya Accounting Theory edisi kelima menetapkan 3 konsep dalam usaha, mendefinisikan dan mengukur laba menuju tingkat bahasa ataupun konsep tersebut meliputi konsep laba pada tingkat sintaksis atau struktural. Pada tingkat sintaksis, konsep income dihubungkan dengan konvensi atau kebiasaan dan aturan logis serta konsisten dengan mendasarkan pada premis dan konsep yang telah berkembang dari praktik akuntansi yang ada. Kedua, konsep laba pada tingkat semantik atau interpretatif. Pada konsep ini, income ditelaah hubungannya dengan realita ekonomi. Dalam usahanya memberikan makna interpretatif dari konsep laba akuntansi, accounting income, para akuntan seringkali merujuk pada 2 konsep ekonomi. Kedua konsep ekonomi tersebut adalah konsep pemeliharaan modal dan laba sebagai alat ukur efisiensi. Ketiga, konsep laba pada tingkat pragmatis atau perilaku. Pada tingkat pragmatis perilaku, konsep income dikaitkan dengan penggunaan laporan keuangan terhadap informasi yang tersirat dari laba perusahaan. Beberapa reaksi usaha users dapat ditunjukkan dengan proses pengambilan keputusan dari investor dan kreditor, reaksi harga surat terhadap laporan income atau reaksi umpan balik dari manajemen dan akuntan terhadap income yang dilaporkan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Amrul. Saya persilahkan. Pengukuran dan pengakuan laba. Pengukuran terhadap laba merupakan penentuan jumlah rupiah laba yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Pengukuran besarnya laba sangat tergantung pada besarnya pendapatan dan biaya. Karena laba adalah bagian dari pendapatan, maka konsep penghimpunan realisasi pendapatan juga berlaku untuk laba. Dengan demikian, perlakuan akuntansi terhadap laba tidak akan menyimpang dari perlakuan akuntansi terhadap pendapatan. Secara konseptual, ada 3 pendapatan yang dapat digunakan untuk mengukur laba. Pendekatan tersebut adalah pendekatan transaksi, pendekatan kegiatan, dan pendekatan mempertahankan kapital kemakmuran atau capital maintenance. 1. Pendekatan transaksi. Pendekatan transaksi menganggap bahwa perubahan aktiva atau hutang atau laba terjadi hanya karena transaksi baik internal maupun eksternal. Transaksi eksternal timbul karena adanya transaksi yang melibatkan perubahan aktiva atau hutang dengan pihak luar perusahaan. Transaksi internal timbul dari pemakaian atau konversi aktiva dalam perusahaan. Pada saat transaksi eksternal terjadi, nilai pasar dapat dijadikan dasar untuk mengakui pendapatan. Transaksi internal berasal dari perubahan nilai, yaitu perubahan nilai dari pemakaian atau konversi aktiva. Apabila konversi telah terjadi, maka nilai aktiva lama akan diubah menjadi aktiva baru. Konsep atau pendekatan ini sama dengan konsep realisasi pendapatan. Pendekatan ini memiliki beberapa kebaikan, yaitu 1. Komponen laba dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, misalnya atas dasar produk konsumen. 2. Laba operasi dapat dipisahkan dari laba non-operasi, dapat dijadikan dasar dalam penentuan tipe dan kuantitas aktiva dan hutang yang ada pada akhir periode. Efisiensi usaha memerlukan pencatatan transaksi eksternal untuk berbagai tujuan. Yang terakhir, berbagai laporan dapat dibuat dan dikaitkan antara laporan yang satu dengan yang lainnya. 2. Pendekatan kegiatan. Laba dianggap timbul bila kegiatan tertentu telah dilaksanakan. Jadi laba bisa timbul pada tahap perencanaan, pembelian, produksi, penjualan, dan pengumpulan kas. Dalam penerapannya, pendekatan ini merupakan perluasan dari pendekatan transaksi.
Hal ini disebabkan pendekatan kegiatan dimulai dengan transaksi sebagai dasar pengukuran. Perbedaannya adalah bahwa pendekatan transaksi didasarkan pada proses pelaporan yang mengukur transaksi dengan pihak luar. Sementara pendekatan kegiatan didasarkan pada konsep peristiwa kegiatan dalam arti luas, tidak dibatasi pada kegiatan dengan pihak luar. Meskipun demikian, keduanya gagal menunjukkan pengukuran laba dalam dunia nyata. Hal ini disebabkan dua pendekatan tersebut didasarkan pada hubungan struktural yang sama yang tidak ada dalam dunia nyata. Kebaikan pendekatan kegiatan adalah: 1. Laba yang berasal dari produksi dan penjualan barang memerlukan jenius evaluasi dan prediksi yang berbeda dibandingkan laba yang berasal dari pembelian dan penjualan surat berharga yang ditukar pada usaha memperoleh capital gain. Efisiensi manajemen dapat diukur dengan lebih baik bila laba diklasifikasikan menurut jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawab manajemen. Yang terakhir, memungkinkan prediksi yang lebih baik karena adanya perbedaan pola perilaku dari jenis kegiatan yang berbeda. 3. Pendekatan mempertahankan kemakmuran atau maintenance concept. Atas dasar pendekatan ini, laba diukur dan diakui setelah kapital awal dapat dipertahankan. Sebelum membahas pengukuran laba atas dasar konsep mempertahankan kemakmuran atau kapital, akan dibicarakan lebih dahulu mengenai konsep laba dan kapital. Dalam konsep mempertahankan kemakmuran kapital, artian luas dan dalam berbagai bentuknya. Jadi kapital dapat diartikan sebagai sekelompok kekayaan tanpa memperhatikan siapa yang memiliki kekayaan tersebut. Tahun 1990 mendefinisikan laba sebagai berikut. Laba atau income adalah perubahan dalam kapital perusahaan di antara dua titik waktu yang berbeda, awal dan akhir, di luar perubahan karena investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik, di mana kapital dinyatakan dalam bentuk nilai atau value dan didasarkan pada skala pengukuran tertentu. Sementara Hendrickson tahun 1989 mengartikan kapital laba sebagai berikut. Laba adalah aliran jasa sepanjang periode waktu. Kapital adalah persediaan kemakmuran, the embodiment of future service. Dan laba merupakan aliran kemakmuran yang dapat dinikmati selama satu periode tertentu. Dari pengertian di atas, dapat dirumuskan bahwa atas dasar konsep kapital sebagai tingkat kemakmuran, maka laba merupakan aliran kemakmuran yang dapat dikonsumsikan atau dinikmati selama satu periode tanpa mengurangi tingkat kemakmuran sebelumnya. Dengan demikian, laba dapat diukur dari selisih antara tingkat kemakmuran pada akhir periode dengan tingkat kemakmuran pada awal periode. Atau laba sama dengan total aktiva neto akhir dikurang kapital yang diinvestasikan pada awal periode. Konsep pengukuran laba ini disebut dengan konsep mempertahankan kapital atau kemakmuran, well-oiled capital maintenance concept. Kapital yang digunakan dalam konsep ini adalah kapital yang diperoleh dari neto atau aktiva neto. Kapital dinyatakan dalam bentuk nilai ekonomi pada skala pengukuran tertentu. Pengukuran terhadap sangat dipengaruhi oleh nilai atau unit pengukur, jenis kapital, dan skala pengukuran. Perbedaan terhadap ketiga faktor tersebut akan mengakibatkan perbedaan besarnya lab. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan menonton video ini teman-teman dapat mengerti apa itu konsep laba dalam laporan keuangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.